Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Kembali malam hari ini saya mau menyampaikan pesan pengembalaan Shokit yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-7. Mari sama-sama kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ayat yang keempat, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Daud mengalami kondisi situasi yang tidak mengenakan. Daud mengalami situasi kondisi yang mengenaskan. Tetapi luar biasa ketika dalam kondisi seperti itu, Daud tetap menjaga hati. Daud tetap menempatkan diri. Dengan sungguh-sungguh dia membawa pergumulannya. Dengan sungguh-sungguh dia membawa hidupnya kepada Tuhan. Bukan mencoba membela diri, bukan mencoba mencari alasan untuk membenarkan diri, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita belajar, apapun kondisi yang terjadi dalam hidup kita, kita datang kepada Dia. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua dan yang ketiga. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Saudara, yang pertama mari belajar bagaimana Raja Daud ketika dalam situasi kondisi mengalami berbagai persoalan, berbagai pergumulan, berbagai rintangan, berbagai persoalan yang dia hadapi. Tetapi dia tetap membawa hidupnya datang kepada Tuhan. Sebab dia percaya yang pertama, Tuhan sebagai sandaran perlindungan hidupnya. Tuhan sebagai tempat perlindungan hidupnya. Tuhan sebagai sandaran persoalan, pergumulan apapun yang dialami. Daud mengerti betul bahwa Tuhan tempat berlindung. Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Tuhan yang sanggup melepaskan. Dan Tuhan sendiri yang membela hidupnya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari dalam persoalan pergumulan yang kita hadapi, kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Kita tidak perlu menyalahkan orang-orang di sekitar kita, tetapi belajar sadar diri. Yang kedua, Daud ketika ada dalam hadirat Tuhan, dia mengoreksi dirinya. Dia menyadari keberadaan hidupnya. Dia menuliskan, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, berbuat apa? Jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. Daud menyadari, dia mau mengoreksi dirinya di hadapan Tuhan. Dia mau terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, jika aku melakukan hal-hal yang tidak benar. Ayat yang keempat, ayat yang kelima. Kemudian Daud menyimpulkan ayat yang ke-6. Maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku. Saudara, ini satu statement yang luar biasa yang dimiliki oleh Raja Daud. Daud mengerti betul, kalau memang aku berbuat salah, kalau memang aku berbuat curang, biarlah akibat itu aku siap menanggungnya. Daud mengoreksi dirinya di hadapan Tuhan. Daud mengoreksi keberadaan hidupnya di hadapan Tuhan tanpa menyalahkan siapapun. Mari belajar malam hari ini. Yang pertama, percayalah Tuhan sebagai sandaran hidupmu, perlindunganmu. Tetapi yang kedua, dalam hadirat Tuhan, engkau harus mengoreksi
koreksi dirimu. Kita harus koreksi hidup kita. Kalau memang kita bersalah, kita berdosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menolong hidupmu. Tuhan akan membawa hidupmu ke tempat yang aman. Tuhan akan membawa hidupmu ke tempat yang Dia mau. Saudara, Dia adalah gembala yang ajaib. Dia adalah perlindung hidup kita. Dia adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Saudara, malam hari ini dimanapun Anda berada, semua yang bersama-sama menikmati siaran hari ini, saudara, mimbar pepes penggembalaan Sokit, saya mau sampaikan, Anda, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan sandaran hidupmu, dan di hadapan Tuhan mari koreksi hidup kita. Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi hidupmu. Dia rindu engkau mengalami pertobatan yang luar biasa. Dia rindu engkau mengalami pertolongan yang ajaib. Yesus Kristus Tuhan sungguh-sungguh mengasihi hidupmu. God bless you all.